ดีค่ะ จิรัชยา สิริมงคลนาวิน from Thailand. Sahabat Muslim, bagaimana menurut Anda? Apakah mereka cantik? Tapi mohon maaf, membuat sebagian dari Anda menjadi kecewa. Mereka adalah transgender atau transformasi gender, yakni seorang pria yang merubah dirinya menjadi wanita melalui serangkaian operasi medis yang merubah seluruh bentuk fisiknya, mulai dari wajah hingga organ intim. Untuk operasi transgender sendiri, biayanya sungguhlah fantastis. Setidaknya ada 3 tahap operasi yang harus dilalui untuk menjadi transgender. Yang pertama adalah operasi wajah. Operasi ini dilakukan untuk mendapatkan bentuk wajah feminin melalui 12 tahap bedah dengan biaya total 9,8 miliar. Selain itu ada pula operasi implan dan perubahan anggota tubuh intim lainnya yang mencapai 900 juta. Sehingga bila ditotal, harga dari keseluruhan tahap operasi ini ialah 10,7 miliar. Wah, luar biasa besar ya sahabat muslim. Tak hanya kaum pria, kini para wanita pun dapat melakukan perubahan pada dirinya. Bahkan menumbuhkan jenggot dan otot dapat dilakukan melalui suntik hormon testosteron. I might get my first T-shot tomorrow. 1 month on testosterone. My name is Ryan Flores. Hello everyone, it's Ryan. And this is my boys, 6 months. What's up everyone, it's Ryan here. My name is Ryan Jacobs Flores. How's it going everyone? Kebanyakan dari para pelaku transgender mengakui bahwa alasan mereka merubah tampilan fisik mereka dikarenakan mereka merasa jiwanya terjebak di dalam tubuh yang salah. Padahal Allah tak mungkin salah meniupkan ruh pada tubuh manusia. Bahkan Allah saja melarang kita menggunakan rambut palsu tambahan atau extension hair. Apapun alasannya, Allah sangat melarang pria berpenampilan wanita. Begitu pula sebaliknya. Apakah Anda penasaran bagaimana sikap Rasulullah terhadap golongan transpuan atau banci? Diriwayatkan hadis Bukhari, suatu ketika Nabi tidak di rumah dan datanglah seorang banci masuk ke dalam rumah dan menemui istri-istri beliau. Pria kemayu ini bernama Hid. Ia sering datang meminta makanan ke rumah Rasulullah. Namun Rasulullah menganggap Hid adalah termasuk golongan goiru ulil irbah, yaitu pria yang tak memiliki nafsu terhadap wanita. Oleh karenanya Nabi tidak pernah mempermasalahkan kedatangannya dan tetap memperlakukannya seperti tamu. Hingga suatu hari Nabi meminta Hid menggambarkan sosok wanita di matanya. Dan ternyata Hid menggambarkan sosok wanita dari sudut pandang syahwat seorang pria. Maka semenjak itu Nabi memerintahkan istri-istrinya mengenakan hijab dan melarang Hid memasuki rumah beliau untuk seterusnya. Artinya seorang banci memiliki fitrah sebagai laki-laki dan kapanpun bisa menjadi normal jika memang ia berniat meninggalkan keburukan dan tidak ada istilah jiwa yang terjebak di dalam tubuh yang salah. Jadi boleh-boleh aja ketika seorang pria misalnya suka nih dengan kebiasaan wanita gitu ya, kebiasaan ya, atau misalnya suka dengan hobinya yang biasa dilakukan oleh perempuan, misalnya itu boleh-boleh aja. Atau sebaliknya, perempuan suka dengan hobinya laki-laki, mungkin yang lebih suka dengan mobil misalnya, itu kan sebuah kebiasaan atau sebuah hobi, itu boleh-boleh saja. Yang harus kita pahami bahwasannya ada batasan-batasan yang harus kita ingat ya, yang dimana semua yang sudah Allah berikan kepada kita itu semuanya jangan dirubah lagi. Ini namanya mutaghayyir li khalqillah, merubah ciptaan Allah, ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang membingungkan adalah sesungguhnya apabila ketika seseorang tersebut meninggal dunia atau misalnya ketika sholat 5 waktu ya, bagaimana nih hukumnya? Nah, tentunya kita semua kembalikan ke asal, di mana mohon maaf ketika seorang wanita lahir dan memang kodratnya adalah seorang wanita, tapi kenapa ya kecenderungannya kepada mohon maaf kecenderungannya kepada kebiasaan laki-laki misalnya. Nah, itu harus dibatasin tuh, jangan sampai kelewatan batas yang akhirnya merubah ciptaan Allah. Nah, ketika sampai dengan masa dia sholat, kemudian dia meninggal dunia misalnya, dan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, tentunya seperti dimandikan, dikafankan ya. Nah, yang memandikan ini bagaimana hukumnya? Nah, tentu yang memandikannya adalah hukumnya seperti dengan aslinya. Ketika misalnya dia dilahirkan laki-laki, sudah merubah semuanya, bentuknya seperti perempuan, tapi kan hukum aslinya memang dia adalah sebagai laki-laki. Otomatis ketika yang memandikan jenazah ketika dia meninggal dunia, maka dia pun juga sebagai laki-laki. Yuk, jangan kita mudah untuk
merubah bagaimana yang sudah Allah berikan kepada kita. Pastilah pemberian Allah itu sudah pasti yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan bisa menghindari fitnah-fitnah di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, terima kasih telah setia menyaksikan Jendela Islam dari awal hingga akhir. Saksikan kembali Jendela Islam minggu depan hanya di TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.